Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tazakkura wat-tazkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Marilah kita buka pengajian jarak jauh kita di pagi atau sore hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah ala hadrati habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi jami'an anbiya muslim barakatul muqarrabin wa ilhatu syekh muallif alladhi oleh rasulih ma rahimna warallahu syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin bi hikmatik wa ansur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasinahu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan usul fikih kita setelah kemarin kita telah membahas secara panjang lebar tentang lafadz mujmal, strata atau jenis-jenis lafadz atau teks di dalam Al-Quran dan hadis ditinjau dari kejelasan maknanya. Itu sudah membahas bahwa ada 4 strata. Yang pertama adalah nas, kemudian zahir, kemudian muawwal, kemudian yang terakhir adalah mujmal. Dan kita sudah mempelajari apa itu lafadz mujmal dan mengapa sebuah lafadz itu bisa mujmal. Ada beberapa penyebabnya. Di antara penyebabnya adalah karakteristik dari bahasa itu yang sifatnya mustarak atau homonim. Kita juga sudah masuk contoh-contohnya. Maka pada pertemuan kali ini mari kita melanjutkan kajian kitab Mabadi Awwaliyah. Setelah pembahasan lafadz mujmal, kita langsung masuk ke halaman 14, langsung ke al-mabhasus samin fil mantuqi wal mafhum ya. Yang mutlak muqayyad kita lewati dulu. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan al-mantuq wal mafhum. Saya mohon yang membawa kitab sambil dilihat teksnya. Yang tidak membawa kitab ke rumah diharapkan untuk melihat teks PDF-nya ya. Pembahasan kita sekarang berada pada masih berputar atau berporos berkaitan dengan bagaimana cara ulama usuliyun, fuqaha melakukan istinbat di dalam upaya mereka menggali hukum melalui pemahaman mereka terhadap teks. Kita sekarang memasuki al-mantuq wal mafhum. Mantuk itu kalau dalam bahasa sederhana kita dalam memahami perkataan seseorang terkadang ada makna yang kita bisa pahami dari ucapan dia secara tersurat. Artinya dari segi ucapannya secara langsung bisa kita memahami apa yang dia kehendaki. Itu yang disebut dengan pemahaman secara tersurat. Tetapi ada juga yang makna dari sebuah perkataan itu kita pahami tidak secara tersurat. Tidak secara teks diucapkan, tetapi bisa kita fahami secara tersirat. Nah, secara tersirat. Maka ada pemahaman yang dilakukan secara tersurat melalui ucapan secara langsung kita bisa memahaminya, atau ada yang pemahaman yang bisa kita gali secara tersirat. Tidak secara eksplisit diucapkan, tetapi melalui pemahaman yang mendalam kita bisa mengambil maknanya. Nah, di dalam usul fikih terminologi tersebut diistilahkan dengan mantuk dan mafhum. Mantuk semuanya menggunakan sigot isim maf'ul, mengikuti wazan maf'ulun, mantukun, mafhumun.
Mantuk sendiri berasal dari kata-kata natoko yang berarti adalah pengucapan. Berarti mantuk atau al-mantuk adalah makna yang diucapkan. Makna itu bisa kita peroleh dengan sekedar mendengarkan ucapannya. Itu disebut dengan al-mantuk. Tetapi kalau makna yang diperoleh tidak sekedar dari ucapan, tetapi secara implisit, tersirat setelah kita fahami, kita angan-angan, maka itu disebut dengan al-mafhum. Ya. Sekarang kita definisikan dulu apa itu mantuk, apa itu mafhum. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-mabhatsus tsamin utawi pembahasan yang nomor 8, Pembahasan yang nomor 8 fil mantuk ing dalam menerangkan tentang mantuk wal mafhum dan menerangkan tentang mafhum. Pemahaman tersurat, pemahaman tersirat, atau pemahaman eksplisit atau pemahaman secara implisit. Fal mantuk moko utawi lafat mantuk iku makna dalla kang menunjukkan alaihi ing atase apa al-lafdzu sebuah lafat fi mahallin nutqi ing dalem tempat pengucapan. Wal mafhum lan utawi mafhum iku makna dalla kang menunjukkan alaihi ing atase apa al-lafdzu lafat la fi mahallin nutqi, tidak ing dalam tempat pengucapan, ya. Jadi mantuk adalah makna yang ditunjukkan lafaz dari langsung ucapannya, sedangkan mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz bukan dari ucapannya tetapi melalui pemahaman, ya, pemahamannya. Maka masing-masing dari mantuk dan mafhum memiliki pembagian. Kita sekarang yang pertama akan memasuki pembagian mantuk. Jenis-jenis mantuk apa saja? Wal mantuku utawi mantuk iku yang qasimu terbagi opo mantuk ila kismaini maring dua jenis, ya. Maring dua jenis yang dijelaskan oleh muallif di sini adalah pembagian mantuk terbagi menjadi dua. Sebenarnya kita mereview pelajaran kita yang kemarin tentang jenis-jenis kata atau jenis-jenis karakter dari teks berdasarkan kejelasan maknanya. Dan saya sudah menjelaskan 4 jenis, di sini disebutkan 2, berarti keterangan yang kemarin melengkapi yang hari ini, ya. Yang pertama al-awwalu, yang pertama iku lafat mantuk. La yahtamilu kang ora berkemungkinan opo at-ta'wila ing penakwilan. Wa yusamma dan den arani atau dinamakan opo jenis yang pertama ini an-nasso ing lafat nas. Jadi yang pertama adalah lafat yang la yahtamilu ta'wil, tidak membuka peluang untuk ditakwil, tetapi mengandung hanya makna satu, ya. Dan ini kemarin kita sudah jelaskan disebut dengan istilah an-nas, ya. Disebut dengan istilah an-nas. Contohnya apa? Kemarin saya mencontohkan dengan qul huwallahu ahad. Maknanya sudah jelas. Sekarang di sini dicontohkan dengan kaqaulihi ta'ala, kayak firman Allah Subhanahu wa taala, fasiyamu salasati ayyamin, ya. Fasiyamu salasati ayyamin. Berpuasa 3 hari. Kata-kata salasati ayyamin. Salasati ayyamin apakah memerlukan penafsiran pentakwilan lain? Tidak usah, ya. Sudah jelas puasa 3 hari, ya, berarti hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Maka itu jenis lafaz yang pertama disebut dengan nas. Ma la yahtamilu ta'wil, tidak perlu penakwilan yang lain. Wasani yang jenis yang kedua iku lafaz mantuk yahtamilu kang memiliki peluang atau kang berkemungkinan apa at-ta'wila ing penakwilan. Wa yusamma dan dinamakan opo jenis yang kedua ini az-zahira ing lafat az-zahir. Kemarin saya sudah menjelaskan bahwa ketika ada lafat berkemungkinan untuk ditakwil atau ditafsirkan lebih dari satu makna, maka jika kita memahaminya dengan mengikuti lafat yang terbersit ketika mendengar ucapan itu, maka disebut dengan zahir.
Adapun ketika makna yang dikehendaki adalah makna yang marjuh, makna yang berkemungkinan kecil untuk dikehendaki tetapi berdasarkan dalil lain ternyata makna itu yang dikehendaki, maka disebut dengan lafadz muawwal ya. Jangan sampai dilupakan keterangan yang kemarin. Kaqauli ta'ala was-samaa'a banainaha biaidin. Was-samaa'a banainaha biaidin. Dan langit kata Allah Subhanahu wa taala banaina, aku dirikan ha ing langit biaidin kelawan tangan ya, kelawan piro-piro tangan. Kita fokus pada lafadz aidin. Aidin ini memiliki makna zahir ya. Nah, makanya di sini dikatakan zahiruhu utawi makna zahire lafadz aidin iku jam'u yadin, adalah bentuk jamak dari isim mufrad yad, yaitu artinya yad adalah anggota tubuh yang berupa tangan. Ya, ini yang kita pahami sehari-hari ini. Itu makna zahirnya. Tetapi apakah di ayat ini yang dikehendaki adalah makna zahirnya? Ternyata tidak. Wadzaka, dan utawi mengkono-mengkono makna zahir iku muhalun, muhal, mustahil fi haqqillahi ta'ala ing dalem hake Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan mustahil? Karena mana, Pak? Karena kita sudah membahas kemarin prinsip kita adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada satu pun yang menyerupainya. Maka tidak diperkenankan secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah terbersit pun untuk menyamakan Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sehingga itu adalah mustahil makna zahir itu. Sehingga bagaimana? Fasurifa, mongko dialihkan opo makna zahir ila maknal quwati, maring makna kekuatan. Fasurifa, mongko dialihkan opo makna zahir ila maknal quwati, maring makna kekuatan. Sehingga yang dimaksud ayat tadi was-sama banainaha biaidin ay biquwatin, langit itu aku dirikan dengan kekuatanku, kata Allah ya. Jangan sampai kita menerjemahkan yad di situ dengan makna zahirnya, tetapi harus ditakwil. Nah, lafadz ini disebut dengan muawwal ya. Peluang makna terkecil yang kita ambil itu disebut dengan lafadz muawwal. Sudah, kita selesai membahas tentang mantuk. Maka sekarang saya kira sudah jelas dengan penjelasan yang kemarin, bisa digabungkan. Sekarang kita membahas tentang wal mafhum ya. Wal mafhum. Wal mafhum utawi lafadz mafhum aidon. Juga yang qasimu iku terbagi opo lafadz mafhum ila qismaini, maring dua jenis ya. Mafhum itu ada dua jenis. Yang pertama adalah mafhumul muwafaqah, yang kedua adalah mafhumul mukhalafah. Wafaqah, al-muwafaqah diambil dari masdar lafadz wafaqa yuwafiqu muwafaqatan, yang artinya adalah sesuai. Sedangkan mafhumul mukhalafah, lafadz al-mukhalafah diambil dari lafadz khalafa yukhalifu mukhalafatan, yang berarti artinya kalau tadi sesuai berarti ini artinya tidak sesuai. Tidak sesuai maksudnya menyelisihi, artinya tidak sama. Itu artinya mukhalafah. Apa itu mafhumul muwafaqah dan apa itu mafhumul mukhalafah? Bisa kita definisikan, wa huwa utawi mafhumul muwafaqah itu ma lafadz kana kang ono opo al-maskutu anhu. Al-maskutu sesuatu yang didiamkan. Al-maskutu anhu sesuatu yang didiamkan. Anhu saking emma. Iku muwafiqon sesuai. Iku muwafiqon sesuai lil mantuki maring sesuatu yang diucapkan. Bihi maring emma. Mafhumul muwafaqah itu begini. Ada lafadz diucapkan, maka lafadz ini memiliki makna tersurat eksplisit yang disebut dengan mantuk. Selain memiliki makna mantuk, maka lafadz juga memiliki makna mafhum. Apa yang dimaksud makna mafhum? Yaitu makna
yang pemahaman yang difahami, yang maskut itu adalah wilayah yang tidak terucapkan di dalam teks tetapi bisa difahami, memiliki hukum yang sesuai dengan mantuknya. Nah, itu secara singkat seperti itu. Beda dengan mukhalafah, pemahaman atau yang tidak terucapkan dari mantuk memiliki hukum yang justru berlawanan dengan mantuk, itu nanti mafhum mukhalafah. Kita langsung masuk contoh. Kaman aidur bil abawain, seperti larangan memukul kedua orang tua. Al mafhumi kang difahami min qaulihi ta'ala, dari firman Allah, fala takul lahuma uffin. Fala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Fala takul moko jangan mengucapkan sapa sira lahuma maring abawen uffin ing lafat uff. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 kita dilarang mengucapkan lafat uff. Dalam bahasa Indonesia. Jadi uff itu adalah ekspresi tadajjur, ekspresi ketidaksukaan. Kita kan sering kan, Sol, apa mah, beliin mama gula di pasar. Aduh lagi anak-anaknya tidur. Bentar aja nama. Nah itu lafaz uff yang keluar ketika kita misalnya disuruh atau tidak senang dengan ucapan orang tua, kita kadang secara ekspresif atau secara spontan mengucapkan uff, itu dilarang oleh Al-Qur'an ya. Termasuk di antara akhlak kita kepada kedua orang tua, tidak mengucapkan lafaz uff. Secara mantuk, mari kita fahami secara mantuk. Wala takul lahuma uffin. Secara mantuk, apa yang bisa kita fahami secara eksplisit atau tersurat dari ayat ini? Maka jangan mengucapkan lafaz uff kepada kedua orang tua. Ya enggak? Jangan mengucapkan lafaz uff. Berarti man'u nutqi bil uff. Kita dilarang mengucapkan uff. Nah sekarang bagaimana memukulnya? Bagaimana memukul orang tua? Bagaimana menyakiti hatinya orang tua dengan ucapan yang lebih kasar daripada uff? Tentu saja itu tidak diucapkan di dalam lafaz. Hukum memukul atau menyakiti dengan lafaz yang lain, apakah diucapkan di dalam mantuk ayat ini? Tidak. Tetapi secara tersirat bisa kita fahami, ya, secara mafhum bisa kita fahami. Meskipun dia tidak diucapkan secara mantuk, secara eksplisit oleh ayat, tetapi secara tersirat ini disebut dengan maskut anhu, sesuatu yang didiamkan oleh teks karena dia tidak disebut. Sekarang kita cari hukumnya. Kira-kira mengapa kok mengucapkan uff dilarang kepada kedua orang tua? Kita selaku anak kenapa dilarang mengucapkan uff? Oh karena ada unsur idza, menyakiti hati orang tua. Berarti alasan rasionalnya adalah ada unsur idza, menyakiti hati orang tua. Maka kita kembali ke maskut anhu, sesuatu yang didiamkan ini, memukul orang tua atau menyakiti dengan kata-kata kasar lainnya. Kira-kira ada unsur menyakiti tidak? Ada unsur menyakiti, maka hukumnya adalah sama dengan mantuk, mengucapkan lafaz uff, yaitu apa? Yaitu haram. Maka dikatakan makanal maskut anhu muwafiqon lil mantuk bih, sesuatu yang maskut, yang diam, tidak diucapkan tetapi bisa diraih secara pemahaman, sesuai atau sama hukumnya dengan mantuk yang diucapkan. Udah, secara sederhana lah kita dalam ucapan sehari-hari sebelum kita masuk ke contoh ayat, sebenarnya secara sederhana mafhum ini bisa kita pahami ketika ada seorang majikan ya, memerintahkan kepada pembantunya misalnya, kalau ada pengemis jangan diberi sepeser pun. Jangan diberi sepeser pun. Kira-kira yang dipahami oleh pembantu kalau asalkan dia normal ya, asalkan dia otaknya normal, kira-kira yang dipahami apa? Apakah dia akan memahami seperti ini? Oh, Pak Majikan kan melarang saya memberikan sepeser. Tapi kalau 100.000 rupiah nggak apa-apa dong saya ngasihkan ke pengemis. Yang dilarang kan memberikan sepeser. Apakah seperti itu? Kalau seperti itu berarti dia pemahamannya sangat tekstualis. Ya. Sangat tekstualis. Tapi yang kita pahami kan nggak, ketika ada orang yang bilang, tolong jangan berikan pengemis sepeser pun. Kalau ada pengamen jangan diberikan serupiah pun. Maka pemahamannya 100.000, 500.000, 1.000, 20.000 ya juga dilarang. Uang sepeser pun aja nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Ya, artinya konsep mafhum muwafaqah ini bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Contoh lagi, wakaman ihraqi malil yatama, koyok larangan membakar harta anak yatim.
membakar harta anak yatim? Apakah ada ketentuan secara eksplisit, secara mantuk di dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Min qaulihi ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naron. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, alladzina ya'kuluna kang makan sapa alladzina amwalal yatama ing pira-pira hartane pira-pira anak yatim zulman secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim naron, sesungguhnya ya'kuluna memakan sapa alladzina fi butunihim ing dalam perute alladzina naron ing geni atau api ya. Surat An-Nisa ayat 10. Ayat ini secara mantuk melarang orang-orang yang merawat anak yatim, yayasan panti asuhan misalnya, yang dirawat adalah anak yatim piatu. Kemudian ternyata anak yatim itu sebagian dari mereka adalah dulunya orang tuanya kaya raya, sehingga mereka anak yatim itu mendapatkan warisan yang berupa harta. Maka harta itu dititipkan kepada orang yang mengasuhnya dan merawatnya, anggaplah sebuah yayasan. Maka Al-Quran mengecam keras orang yang mengasuh anak yatim tetapi memakan harta anak yatim tersebut secara zalim, secara zulman, semena-mena, terlalu berlebihan, tanpa alasan yang benar. Maka itu dilarang. Teksnya melarang, maka teks ayat ini mantuknya melarang kita untuk memakan harta anak yatim yang kita rawat atau yang kita asuh. Itu mantuknya. Oh, yang dilarang adalah makannya. Kalau kita makan harta anak yatim nggak boleh. Bagaimana kalau harta itu kita ambil, kita bakar? Kira-kira boleh nggak? Bagaimana kalau harta anak yatim itu nggak kita makan, tapi kita ambil, kemudian kita siram bensin, uangnya kita siram bensin, kita bakar. Boleh nggak? Mantuknya tidak mengatakan, tidak dibahas oleh mantuk. Maka pembakaran harta anak yatim disebut dengan maskut anhu. Tetapi kira-kira kita cerna melalui pemahaman, kenapa Al-Quran melarang kita memakan harta anak yatim? Karena di situ ada unsur ikhlal atau ifsad, merusak harta mereka sehingga mereka tidak dapat menikmatinya. Dan itu juga terjadi kalau kita membakar harta mereka. Podo ae, bro. Podo ae. Maka meskipun membakar harta anak yatim tidak diucapkan secara mantuk eksplisit, tapi dia bisa difahami secara mafhumul muwafaqah. Karena sesuai yang tidak diucapkan, hukumnya sesuai dengan yang diucapkan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Itu jenis mafhum yang pertama, yaitu mafhumul muwafaqah. Selanjutnya jenis mafhum yang jenis kedua, wa mafhumul mukhalafah dan mafhum mukhalafah. Wa huwa utawi mafhum mukhalafah iku ma lafat kana kang ono opo almaskutu makna yang didiamkan anhu saking emma iku mukhalifan, tidak sesuai lil mantuqi bihi maring makna yang diucapkan bihi kelawan emma. Sesuatu yang tidak diucapkan justru memiliki hukum yang tidak sama, lawan dari yang diucapkan. Ini disebut dengan mafhum mukhalafah ya, mafhum mukhalafah. Contoh sederhana. Orang yang sudah lunas bayar SPP sampai bulan Maret, maka diperkenankan mengikuti ujian tengah semester UTS. PTS ya, penilaian tengah semester. Ada pengumuman seperti itu. Yang sudah lunas bayar SPP, maka diperbolehkan mengikuti PTS. Mantuknya mengatakan apa mantuknya? Yang boleh ikut PTS adalah yang sudah lunas. Mafhumnya yang tidak diucapkan dalam lafaz ini apa? Yang belum lunas. Dia maskut anhu, tidak terbahas di dalam teks itu. Maka disebut dengan maskut anhu. Sekarang kita bahas. Kira-kira maskut anhunya itu hukumnya sesuai apa tidak sesuai dengan mantuk? Yang sudah bayar SPP boleh ikut ujian. Berarti mafhumnya tidak boleh ikut ujian bagi yang belum bayar SPP. Nah, ini disebut dengan mafhum mukhalafah. Pemahaman yang sifatnya terbalik. Itu contoh ya, contoh sederhana saja. Ada lagi misalnya kita diperintah oleh orang tua. Kita diperintahkan oleh orang tua, nak kamu saya kasih uang.
kalau ada orang yang meminta-minta, berikan jika memang dia tidak mampu. Ya. Jika ada orang yang minta-minta, berikan jika memang dia tidak mampu. Mantuknya adalah kita harus memberikan itu harta itu kepada orang yang tidak mampu. Mafhumnya, kalau dia mampu, maka apakah kita memberikan juga? Tidak. Nah, maka ini disebut dengan mafhum mukhalafah. Wilayah yang tidak diucapkan memiliki hukum yang tidak sama dengan wilayah yang makna yang diucapkan. Contohnya di dalam hadis, ka'adami wujubiz zakati 'alal ma'lufati. Koyok tidak wajibnya membayar zakat 'alal ma'lufati ngatasi hewan ternak yang diberi makan oleh penggembalanya. Itu disebut dengan ma'lufah ya. Kalian harus tahu dulu di dalam bab zakat ada istilah sa'imah, ada istilah ma'lufah. Sa'imah itu adalah hewan ternak yang oleh penggembalanya dia nggak ngeluarin modal untuk ngasih makan. Nggak ngeluarin modal. Saya punya kambing 40, setiap sore, setiap pagi saya giring kambing saya ke kebun milik pemerintah, kebun yang milik umum atau ke hutan mana, saya lepas kambing itu. Mereka nyari makan sendiri. Itu yang namanya sa'imah. Tapi kalau saya punya kambing itu saya masukkan ke dalam kandang dan saya mengeluarkan modal untuk memberikan dia makan sehari-hari, maka itu diistilahkan dengan ma'lufah. Ma'lufah, ya. Maka bagaimana? Al-mafhum yang difahami min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sa'imatil ghanami zakatun, rawahu Syafi'i. Fi sa'imatil ghanami iku tetep ing dalem sa'imatil ghanami, ing dalem kambing yang dilepas oleh penggembalanya dalam hal mencari makan, itu istilahnya sa'imah. Iku tetap ing dalam kambing yang dilepas dalam proses pencarian makannya, zakatun utawi kewajiban zakat, ya. Utawi kewajiban zakat. Hadis ini menerangkan secara mantuk bahwa yang wajib dizakati adalah jenis hewan ternak yang dalam proses pemberian makannya penggembalanya nggak ngeluarin modal, dilepaskan begitu saja. Berarti sa'imah wajib zakat. Mafhumnya yang tidak dibahas di hadis ini apa? Ma'lufah. Bagaimana dengan hewan ternak yang diberi makan oleh penggembalanya dengan mengeluarkan modal? Itu nggak dibahas di dalam mantuk hadis ini. Maka kita memahaminya secara mafhum. Oh, kalau yang diberikan yang dilepas karena penggembalanya nggak ngeluarin modal diwajibin zakat. Sekarang bagaimana penggembala yang mengeluarkan modal untuk memberikan makan hewan ternaknya itu? Wajib zakat nggak? Oh tidak. Berarti wajib zakat bagi sa'imah. Kalau bukan sa'imah berarti hukumnya tidak wajib zakat. Kebalikannya. Ya, makanya dikatakan ka'adami wujubiz zakah, tidak adanya kewajiban membayar zakat alal ma'lufah bagi hewan yang proses makannya itu diberikan oleh penggembalanya. Rawa meriwayatkan hu ing hadal hadis sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Contoh yang kedua di dalam Al-Qur'an. Wa adamil haji fi ghairi asyhurin ma'lumat, dan tidak boleh atau tidak ada kewajiban haji fi ghairi ing dalam sakliyane asyhurin ma'lumat, piro-piro bulan maklumat kang diketahui. Kita tahu haji itu hanya bisa pada waktu-waktu tertentu. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Pelaksanaan haji itu ada pada bulan-bulan tertentu. Kamu nggak bisa haji bulan puasa, nggak bisa. Kalau umroh bisa sepanjang tahun, tapi kalau haji ada waktunya, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu adalah waktu pelaksanaan haji. Allah Ta'ala berfirman, Qala ta'ala al-hajju asyhurun ma'lumat. Al-hajju utawi ibadah haji iku asyhurun, dilaksanakan pada bulan-bulan ma'lumat yang diketahui. Surat Al-Baqarah ayat 197. Pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan hanya di bulan-bulan tertentu. Berarti boleh melaksanakan, mantuknya kita pahami mantuknya dulu. Mantuknya apa? Mantuknya boleh melaksanakan haji di bulan-bulan itu. Syawal, Dzulqa'dah, 10 Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Berarti mafhumnya apa? Mafhumnya berhaji di luar bulan itu yang ditentukan di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak wajib, bukan tidak wajib, tidak boleh malah. Ya. Hukumnya tidak boleh. Nah, berarti mafhumnya
tidak sama dengan hukum mantuk. Mantuk mengatakan boleh, sedangkan mafhum mengatakan tidak boleh. Berarti ini disebut dengan mafhum mukhalafah, pemahaman yang sifatnya kebalikannya. Dah, contoh yang terakhir. Wa jawazul bai'i yaumal jum'ah idza lam yu'adzin mu'azzinun. Mau kemana nanti? Kerja. Wa jawazul bai' dan kebolehan melakukan transaksi jual beli yaumal jum'ah ing dalam hari Jumat. Idza lam yu'adzin, apabila belum azan sapa mu'azzinun, orang yang azan. Azana yu'adzinu ta'zinan ta'zinatan ta'zan ta'zan mu'adzanan fahuwa mu'adzinun wa zaka mu'adzanun adzin la tu'adzin mu'adzanun. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Qala Ta'ala idza nudiya lis-shalah, apabila dikumandangkan lis-sholati maring panggilan salat mi yaumil jum'ah saking hari Jumat, fas'au maka bergegaslah sapa sira kabeh ila zikrillah maring berzikir mengingat Allah, maksudnya adalah menuju sholat Jumat. Wazaru dan tinggalkanlah sapa sira kabeh al bai'a transaksi jual beli di dalam surat Al-Jum'ah. Ayo kita fahami mantuknya dulu. Mantuk ayat ini mengatakan apa? Ketika azan sudah dikumandangkan, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah, ketika azan Jumat sudah dikumandangkan, Allahu akbar Allahu akbar, maka yang diperintahkan adalah fas'au ila zikrillah, bergegas siap-siap menuju ke masjid. Wadzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Maka kita dilarang untuk melakukan transaksi, jual beli. Maka sebelum azan berkumandang, setelah azan berkumandang, transaksi jual beli dilarang. Mafhumnya apa? Sebelum azan berkumandang, transaksi jual beli apakah dilarang? Tidak dilarang. Mantuknya mengatakan sesudah azan berkumandang transaksi jual beli dilarang, berarti mafhumnya sebelum azan berkumandang transaksi jual beli tidak dilarang. Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Disebut dengan mafhum mukhalafah. Jangan dilupakan ketika kita belajar usul fikih, konsep-konsep sebelumnya yang sudah kita pelajari jangan dilupakan. Ayo, ada yang masih ingat gak? Pembahasan tentang transaksi jual beli ini masuk pada pembahasan apa sebelum ini? Masih ingat nggak? Ayo, pembahasan apa? Halin nahyu yaqtadil fasad, apakah larangan itu meniscayakan ketidakabsahan objek yang dilarang? Masih ingat nggak pembahasan itu? Ya, kita membahas tentang jual beli transaksi di hari Jumat. Oke, fix ketika azan berkumandang transaksi jual beli haram, pelakunya dihukumi dosa. Pertanyaannya adalah jual belinya sah nggak? Jual belinya dihukumi sah nggak? Artinya ketika transaksi jual beli memang benar-benar dilakukan, hukumnya sah nggak? Sehingga barang milik penjual berpindah menjadi milik pembeli, uangnya pembeli berpindah tangan menjadi milik penjual, sah nggak? Pembahasan kita bukan masalah haram dosanya, tetapi masalah sah dan tidaknya. Itu kan sudah kita bahas dulu. Ya. Menurut pendapat usuliyin, larangan yang kembalinya bukan kepada inti tetapi pada amrun kharij, faktor eksternal, maka tidak sampai membuat hal tersebut tidak sah. Masih ingat gak? Larangan yang kembalinya kepada amrun kharij, sifatnya eksternal. Maksudnya apa? Kenapa kita dilarang berjual beli ketika azan sudah berkumandang? Karena jual beli itu bisa menyebabkan kita lalai dari mengingat Allah. Pertanyaan saya, berarti yang dilarang itu kan lalai mengingat Allahnya. Ya, bukan substansi jual belinya. Penyebabnya itu yang dilarang, lalai mengingat Allahnya. Dan lalai mengingat Allah itu bukan hanya ada pada jual beli. Anda lagi main PlayStation ketika azan Jumat, berarti ya dilarang juga. Bisa nggak kita lalai bukan karena jual beli, karena lagi main PS, karena lagi asik chatting, karena lagi asik nonton? Itu bisa lalai juga kan? Berarti larangan jual beli itu sebenarnya bukan mengarah pada substansi jual belinya, tetapi pada faktor eksternalnya, yaitu bisa menyebabkan lalai kepada Allah, sehingga jual belinya tetap sah. Maka jangan dilupakan ya konsep-konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sudah sampai di sini
Untuk pembahasan selanjutnya kita akan masuk kepada fi'li sahibi syariah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berakhirnya pembahasan mantuk dan mafhum, berakhir pula pembahasan usul fikih kita yang berkaitan dengan cara menafsirkan teks. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang fi'lu sahibi syariah. Baginda Nabi itu menerangkan syariat kepada kita bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan Al-Quran yang diwahyukan kemudian disampaikan kepada kita, bukan dengan ucapan sabda-sabda beliau yang terangkum dalam sunnah qauliyah, tetapi kita juga baginda Nabi menerangkan kepada kita syariat ini dengan perbuatannya, dengan fi'lunya. Maka pembahasan yang selanjutnya insya Allah di minggu depan kita akan bahas panjang lebar bagaimana para usuliyun membahas tentang fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, aktivitasnya Nabi. Apakah selalu aktivitas Nabi menjadi hukum bagi kita? Apakah yang dilakukan Nabi selalu konsekuensinya wajib bagi kita umatnya untuk diikuti? Ataukah ada pembagian-pembagian yang lain? Nah, itu insya Allah akan kita bahas di minggu depan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wad darajat fatay jiratal alami ya uhailal judi wal karam. Allahumma fiqil agwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.